ya, atau nomor 3 itu baku mutu yang dipakai yang bagaimana, ya. Nah, atau itu balik ya, yang pertama itu air limbah dari air apa gitu ya, kalau konteks kita ya pengolahan air limbah domestik ya kan. Nah, pengolahan air limbah domestik kan kemarin sudah di tingkat materi tentang penyaluran ada 2 ya, mau dipisah black water, grey water, dicampur black water, grey water, dicampur atau, tercampur juga dengan adanya air hujan. Nah itu jenis atau air limbah yang kita, treatment. Kemudian karakteristiknya gimana kalau dicampur tadi itu? Ya, yang masuk karakteristik gimana, Kak? Bukan karakteristik di, eee, timbulnya air limbah ya, tapi karakteristik sampai di pengolahan air limbah. Ya, karakteristik sampai di pengolahan air limbah. Bangunan pengolahan air limbah. Ya, yang ketiga adalah baku mutu apa yang di dipakai ya untuk menentukan standar efluen daripada atau standar buangannya ya, efluennya. Itu menjadi tolak ukur 3 hal tadi itu menjadi tolak ukur bagaimana kita memilih metode pengolahannya. Nah, di sini disebutkan bahwa jasa bakteri dalam mengurangkan bahan organik yang terkandung pada air limbah dan kita memanfaatkan juga enzim yang ada di mikroorganisme itu untuk mengubah organik menjadi bahan senyawa sederhana. Ya, mekanismenya bagaimana, mekanismenya bagaimana, ya bakteri itu ya. Bakteri makannya ya selain makan secara mekanik gitu ya, di apa, dipotong kecil-kecil gitu ya oleh aktivitas mulut atau itunya, ada juga dikeluarkan enzim ya. Enzim dari bakteri itu yang membuat, organik itu ya menjadi molekul yang lebih sederhana, ikatan organik yang lebih sederhana kemudian menjadi mineral. Baru dimanfaatkan oleh bakteri untuk makan ya. Ya. Nah, bakteri yang kita maksud di sini adalah bakteri yang, eee, heterotrof ya, atau heterogen gitu ya. Yang heterogen maksudnya bukan bukan heterotrof, maksudnya heterogen. Jadi terdiri dari bermacam-macam jenis bakteri, ya bukan monoculture, ya bukan single culture gitu ya kalau istilah itunya, ya monoculture atau single culture ya, yang satu jenis. Pak, apakah, bisa kita pakai yang single culture? Bisa ya, tapi mahal sekali. Ya, apalagi yang single culture itu atau monoculture itu, biasanya digunakan untuk mengolah limbah industri yang spesifik ya, yang, khusus gitu ya. Nah, otomatis kan mahal. Jadi biasanya pengolahan limbah domestik itu menggunakan bakteri-bakteri yang heterogen. Nah, komposisi bakteri yang heterogen itu menyebabkan, eee, nanti mendesainnya, menghitungnya itu menggunakan, spesifikasi desain yang rata-rata, yang umumnya dipakai, ya, yang rata-rata, maksudnya ya rata-rata lah yang sudah diselidiki oleh banyak orang ya, tidak spesifik, apa namanya, bakteri tertentu, ya. Oke. Nah, dalam, prakteknya, bakteri heterogen itu, eee, secara umum digolongkan menjadi 2 secara umum ya. Nanti sebenarnya bisa digolongkan lagi lebih, lebih, eee, spesifik ya. Nah, bakteri bakteri ini ada 2 golongan ya, yang dia hidup memerlukan oksigen ya, dan yang hidup tidak memerlukan oksigen. Nah, bakteri heterogen yang memerlukan oksigen disebut juga bakteri aerobik. Yang tidak perlu, ya bakteri anaerobik tanpa oksigen, anaerobik. Nah, mekanisme apa namanya, mekanisme
degradasinya, mekanisme atau cara dia merubah organik menjadi mineral, ya itu agak berbeda, ya. Bukan agak berbeda sama sekali lah, ya, karena tadi tidak adanya karena keberadaan daripada oksigen. Nah, bakteri aerobik yang ada oksigen itu betul-betul memerlukan oksigen. Kalau oksigennya kurang, dia aktivitasnya akan berkurang kecepatannya. Ya, tapi oksigen juga nggak boleh diberikan banyak-banyak ya karena mentang-mentang oh dia kurang oksigen, kita kasih banyak-banyak gitu ya. Kenapa? Karena kalau kebanyakan ngasih oksigen itu bukan dimanfaatkan oleh bakteri ya, tapi kita akan boros energi, ya. Karena nggak ada manfaatnya nggak ada manfaatnya bagi bakteria itu. Bakteri hanya menggunakan oksigen seperlunya saja. Ya, se apa namanya, sesuai dengan kemampuannya. Ya, kebanyakan oksigen berarti kita boros dalam memberikan oksigen ataupun menggunakan energi untuk menghasilkan oksigen. Ya, karena sebagian besar oksigen itu kita berikan dengan cara menggunakan peralatan-peralatan yang memerlukan listrik, memerlukan energi. Ya, umumnya ya. Nah, kalau lihat dulu yang kanan ya, bakteri aerobik itu perlu oksigen. Jadi harus ada oksigen dan bahan organik yang dimakan. Di situ dia akan apa namanya? Mencari senyawa-senyawa yang berikatan karbon, di mana dia akan mengoksidasi karbon ya menjadi CO2. Ya, dipecah-pecah, kemudian menghasilkan oksidasi karbon CO2. Nah, kemudian ada material-material bahan organik yang berikatan dengan protein, ya, protein atau protein ya kalau orang Indonesia ngomongnya protein, kalau bahasa Inggrisnya protein, ya. Protein ini itu di apa namanya? eee, dipecahkan dengan menggunakan enzim yang dikeluarkan oleh bakteria. Ya, prosesnya dengan cara dehidrasi atau hidrasi. Ya, menghilangkan ikatan OH, hidrasi itu menghilangkan ikatan apa namanya? H, ya, OH atau H-nya, ya, kemudian dengan enzim itu dipisah ya, dipisah, dipisah lagi menjadi ini asam sitrik ya, ya. Bisa menjadi asam sitrik, ya. Jadi yang berikatan dengan organiknya menjadi asam sitrik, kemudian proteinnya itu, menjadi air dan lumpur mineral, ya. Nah, asam sitrik ini kemudian bekerja melalui asam sitrik ini akan terreduksi, ya, eee, dengan oksigen, ya, menghasilkan menghilangkan karbonnya, ya, menjadi H2O, ya. Nah, karbonnya dimakan ya, air dan lumpur mineral. Nah, mineral ini dipakai seperlunya oleh bakteria untuk tumbuh dan sisanya menjadi tumpukan mineral ya. Contohnya misalnya PO4 ya, nah, kemudian ikatan-ikatan N ya, S dan sebagainya ya, itu mineral ya, ada pada lumpurnya. Oke, itu yang aerobik ya, aerobik. Jadi ada oksigen. Nah, di lain pihak ada bakteria yang bekerja tanpa oksigen. Kalau bakteria anaerobik yang tanpa oksigen itu kebetulan kemudian ketemu oksigen, dia akan menghentikan atau mengurangi kinerjanya. Ya, racun mereka itu adalah oksigen. Ya, jadi kalau ada oksigen maka mereka malah malah terhambat kinerjanya. Jadi dihilangkan oksigen itu supaya mereka bisa optimal. Ya. Nah, di bakteri anaerobik ini, dia sama mengolahnya ya, karbohidrat, protein, dan specifically dia bagus untuk menghilangkan atau menurunkan lipids ya, eee, asam lemak lemak-lemak ya, lemak-lemak yang, sederhana ya. Nah,
Protein, karbohidrat, dan lipid ini dengan bakteri hidrolisa itu direduksi ikatannya menjadi asam-asam lemak, ya, asam lemak. Ya, asam lemak ini ikatannya lebih sederhana ya, karbohidrat, protein, dan lipid yang lebih sederhana. Kemudian dengan bakteri asetogenik atau asetogenesis, bakteri asetogenik ya, ini membentuk asam-asam asetat. Ya, asam yang apa namanya? Asam asetat itu asam lemak yang lebih sederhana. Ya. Nah, jadi ikatan-ikatan asetat ya, jadi ada asetatnya apa, ikatan macam-macam asetat ya. Kemudian hidrogen dan karbohidrat. Nah, ini sudah dipecah ya oleh bakteri-bakteri asetat. Nah, nanti ketiga bahan ini menjadi dua hal ya di apa namanya? eh, oleh bakteri asetogenik itu akan sorry, kemudian akan terlibat bakteri metagenik ya. Metagenik yaitu merubah asetat menjadi metan plus karbohidrat dan metan plus air. Ya. Nah, ups, udah berat ya. Nah, itu kemudian juga membentuk lumpur mineral ya sebagai hasil samping daripada proses anaerobik. Ya. Bakteri peralatan peralatan atau unit yang biasanya menggunakan proses anaerobik adalah septic tank. Ya, nah, walaupun septic tank itu eh, kita mengatakannya proses anaerobik, tapi anaerobiknya tidak terlalu apa ya, tidak terlalu mutlak ya. Ya, karena apa masih ada eh, kemungkinan masuknya oksigen. Ya, karena itu efisiensi septic tank itu ataupun apa ya, in-house tank itu nggak bisa bagus banget gitu ya, nggak bisa bagus banget. Kolam anaerobik itu juga nggak bisa bagus banget untuk mereduksi apa bahan-bahan organik ya, karena masih kemungkinan masih bisa kemasukan oksigen. Ya, septic tank itu kemasukan oksigen kenapa ya? Coba, saya bisa jawab. Dalila, Iya, Pak. apa kenapa? Kok bagaimana caranya masuk oksigen itu ke dalam tangki septik? Mungkin dari lubang pengurasan itu, Pak, yang bisa masuk udara. Lubang pengurasan. Lubang pengurasan. Enggak dong, kan tertutup tadi. Relatif tertutup. Bahkan ada yang ditaruh di bawahnya carport itu kan dia di apa ya, di seal gitu ya. Terus di bawah kadang-kadang telah di rumput itu, rumah tetangga saya itu di bawah halaman pakai rumput gitu. Yang paling mungkin lah mana? Untuk tiking gitu. Ini kegiatan kamu sehari-hari toh? Eh, ya, siapa? Marwah, ini kuliah apa sambil bubuk-bubuk cantik gitu ya? Eh, Kalau dari pipa Hawaii itu mungkin nggak, Pak? Hawa. Pipa Hawa. Pipa hawa itu nggak mungkin. Kenapa? Karena tekanan tekanan gas dari apa namanya? Tekanan gas dari septic tank itu lebih tinggi daripada tekanan tekanan udara di luar. Jadi yang keluar hawa itu pasti gas yang keluar ya nggak? Bukan bukan oksigen yang masuk karena tekanan tinggi yang di itu tinggi yang di dalam septic tank. Ya, ayo siapa lagi? Siswati. Ayo. Hmm, baru bangun. Ayo, nyat. Duduk. Ayo gimana? Oksigen kok bisa masuk ke dalam septic tank? Atau masuk pada hah, dari mana? Lihat air di mana?
Dari penggelontoran ya. Kalau Anda lihat penggelontoran itu kan seolah-olah kita memasukkan oksigen. Iya, dengan air yang apa namanya? Apa itu teraduk gitu ya. Itu seolah-olah kita memasukkan oksigen. Nah, itulah yang menyebabkan tangki septic tank itu efisiensinya rendah ya. Efisiensi cuma 60-70%. Bahkan ada yang cuma 40%, apalagi kalau TD-nya tidak apa namanya? Tidak ter TD-nya apa karena lumpurnya banyak, TD-nya rendah, ya itu efisiensi cuma 40 gitu ya. Ya, umumnya cuma 60-70% itu kalau baru ya, nggak pernah sampai 90%. Ya, makanya keluar dari situ COD-nya masih cukup tinggi. Ya. Nah, demikian juga kalau kolam anaerobik. Ya, kolam anaerobik itu maksudnya oksigen disebabkan oleh apa? Anestesia. Iya, Pak. Oh, ya duduk yang baik. Ayo gimana? Kenapa apa kolam anaerobik itu apa namanya? Kok banyak ada kemungkinan untuk oksigen masuk? Kenapa? Dari aktivitas bakterinya bukan, Pak? Ya enggak lah, bakteri tidak perlu oksigen kok, bakteri anaerobik. Tapi kenapa kok bisa ada oksigen masuk ke dalam apa kolam anaerobik? Hmm, kurang tahu, Pak. Ya wis, siapa lagi yang bisa jawab siapa? Ya, kolam anaerobik itu ya apa namanya? Apa oksigen masuk karena gerakan angin ya. Ya, jadi di permukaan bagian atas itu angin, ya angin bisa menyebabkan oksigen masuk ke dalam kolam anaerobik. Ya. Nah, sehingga apa namanya volume yang betul-betul apa namanya efektif untuk kolam anaerobik itu semakin sedikit volumenya ya karena di bagian atas itu ya sampai 20-30 cm dari permukaan itu ada oksigen. Jadi bakteri anaerobiknya nggak bekerja di situ, dia tuh lebih turun ke bawah, lebih dalam lagi. Nah, karena itu efektivitasnya juga berkurang kolam anaerobik. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Ya, ya biasa mencegahnya adalah diberikan atap, ya supaya berikan atap atau berikan penutup supaya tidak ada angin yang membawa oksigen ke dalam kolam anaerobik atau dikasih geomembran sekaligus untuk menangkap gas-gas anaerobik yang mungkin keluar. Ya. Demikian juga dengan yang lainnya, walaupun derajat masuknya oksigen itu lebih kecil ya, seperti USB, anaerobic filter. Nah, gitu. Nah, ini contoh-contoh apa pengolahan anaerobik, ya. Nah, ini banyak sekali kan dipakai di tempat kita. Ya, di rumah sakit itu biasanya pakai ini ya, UASB ini, UASB ini, upflow anaerobic slash blanket. Ya, oke. Kemudian di apa kalau apa Pulmonal treatment, anaerobic filter ini juga banyak dipakai untuk communal treatment ya. Jadi di perkampungan, di apartemen, di apa resort itu pakai anaerobic filter banyak ya. Yang saya tahu banyak di hotel apa namanya lah banyak eh, juga menggunakan anaerobic filter. Itu banyak dipakai kalau apa ini ya di kawasan yang luas ya. Australia banyak menggunakan kolam anaerobik. Oke, pengolahan menggunakan bakteri yang perlu oksigen. Ya,
ya, perlu oksigen. Di sini dikatakan bahwa prosesnya disebut sebagai proses oksidasi, ya, dan sekaligus ada proses fermentasi. Ya, fermentasi menggunakan oksigen oleh enzim yang dikeluarkan oleh bakteri. Ya, ini agak berbeda dengan kalau kamu bikin tempe ya atau bikin tape. Nah, itu adalah fermentasi menggunakan tanpa kurang oksigen ya. Tape, tempe ya. Nah, itu atau minuman lain, minuman hasil fermentasi seperti alkohol itu adalah proses fermentasi tanpa oksigen. Nah, ini eh, proses fermentasi yang menggunakan oksigen dari bakteri, enzim bakteri ya, bakteri aerobik tentunya ya. Nah, peralatan yang dipakai biasanya ya menggunakan pengadukan ya atau pemberian oksigen seperti activated sludge. Ya, lumpur aktif. Ya, makanya disebut lumpur aktif. Kenapa? Karena dia kita juga harus aktif memberikan oksigen. Ya. Kemudian biological contact media. Jadi maksudnya ini eh, bakteria itu melekat pada media lekat, kemudian air limbah dialirkan melewati media tersebut. Nah, tapi ada situasi aerobik ya, diberikan juga oksigen di situ. Kemudian aerated lagoon atau kolam aerasi ya. Jadi seperti Anda kalau sekarang googling itu misalnya tambak udang gitu ya. Nah, tambak udang itu supaya itu adalah gambaran yang bagus untuk untuk sebuah aerated lagoon ya. Ini bisa tambak udang, gambar tambak udang. Nah, ini ya. Nih dikasih aerasi. Nah, ini dikasih aerasi. Ya, dikasih oksigen. Nah, ini gambaran paling nih lihat nih ya. Nih, ya. Ini tapi untuk mengolah limbah kalau ini sih untuk piara udang ya, nggak boleh barengan ya. Piara udang sambil mengolah limbah nggak boleh ya. Ya, udangnya pasti kena virus nanti ya. Ya. Jadi ini gambarannya seperti ini. Jadi tambah-tambah kolam-kolam kemudian dikasih aerasi ya. Nah, berarti kan kita perlu energi untuk memberikan aerasi ini ya. Nah, karena itu jangan sampai aerasinya itu kekurangan, tapi juga nggak boleh kelebihan gitu ya. Karena kalau kelebihan ya berarti mahal. Nah ini ya ciri-ciri bangunan karakteristik lah bangunan biologis untuk air limbah. Contohnya septic tank. Septic tank ini sistemnya kan sedimentasi ya, hanya tangki, kemudian tinja itu masuk, ya, kemudian dia mengendap, ya, kemudian pada proses pengendapan itu ketemu dengan bakteri anaerobik. Nah, bebannya itu 1 meter kubik per meter persegi per hari, ya, kira-kira 1 meter per hari. Ya. Nah, keuntungan septic tank ini pengoperasian dan perawatannya mudah ya. Coba buat kolam ya dengan sistem pipaan sesuai dengan SNI ya sudah ya. Tapi kelemahannya adalah efisiensi pengolahan COD-nya, BOD-nya hanya 30-40%. Ya, rendah ini. Katakanlah dia COD-nya berapa? 400 COD BOD-nya ya, BOD-nya 400 gitu. Kenapa kok 400 Pak? Ya karena tinja ya, pekat ya. Ada ada sabun juga masuk itu ya sekitar 400%. Maka kalau efisiensi 30-40% katakanlah 30% lah efisiensinya, maka keluarnya air di situ ya cuma berapa 30% sepertiga ya 2/3 kalikan 400 ya itu 800 dibagi 3 ya cuma 200 something ya 280 ya. Nah, jadi masih cukup tinggi. Ya. Kemudian in-house tank.
in-off tank itu sama dengan septic tank, tapi dia bentuknya kerucut biasanya. Ya, kerucut. Nah, dan beban hidrolisnya kemudian in-off tank itu biasanya untuk melayani beberapa rumah atau beberapa atau komunal lah ya, komunal. Nah, ini bebannya lebih rendah. Kenapa? Karena semakin banyak itu ya, konsepnya semakin banyak apa namanya? Apa ya, in-off tank ini emang nggak bisa ini ya, besar-besar ya. Gimana menjelaskannya itu? Ya, jadi memang dia kapasitasnya lebih apa namanya? Kapasitas pengolahannya lebih kecil. Ya, karena dia luasan luasan bangunannya lebih besar dibandingkan septic tank. Sehingga kapasitas beban hidroliknya itu menjadi kira-kira setengah kali septic tank ya. Nah, pengoperasian dan perawatan mudah seperti septic tank ya. Kelemahannya membuatnya agak rumit sedikit pembuatannya. Ya, pembuatannya agak rumit sedikit, efisiensinya lumayan ya, kira-kira 50%. Ya, di bawah 50%. Nah, kemudian kolam anaerobik ini apa namanya? Prosesnya juga pengendapan ya ini. Prosesnya pengendapan. Kolam anaerobik itu ya kolam ya luas. Nah, tapi dalam. Kedalamannya bisa sampai 4 sampai 5 meter. Ya, kolam anaerobik. Jadi contoh kolam anaerobik yang banyak dipakai ya di ini ya di Australia itu banyak. Atau katakanlah kalau limbah industri ya di industri kelapa sawit gitu ya. Atau industri karet gitu ya. Itu lahannya luas kan, kemudian ada lahan luas yang itu sebagian digunakan untuk kolam anaerobik. Sistemnya pengendapan sedimentasi juga ya. Konstruksinya mudah, hanya tanah digali saja ya. Nggak pakai perkuatan enggak biasanya ya, cuma tanah galian saja. Ya. Tapi efisiensinya rendah kalau anaerobik. Ya. Yang berikutnya UASB. UASB ini seperti tangki, ya tangki apa ya, tangki air gitu ya. Nah, biasanya UASB itu ada yang ditanam, ada yang dibangun di atas tanah. Ini kapasitas pengolahannya besar, ya, pengolahannya besar karena lebih intensif dibandingkan dengan in-house tank misalnya, ya, lebih intensif, ya, apa namanya, bagus untuk pengolahan limbah yang pekat, ya, BOD-nya di atas 100 mg per liter, ya, UASB itu banyak digunakan untuk pengolahan ya, karena influennya BOD-nya lebih tinggi daripada 100. Nah, kelemahannya, ya, UASB ini harus terus. Maksudnya air limbah harus ada terus, ya. Kalau enggak, prosesnya nggak akan berjalan karena dia prosesnya itu seperti plug flow gitu ya. Ini Anda untuk belajar dari buku-buku lain ya, jangan belajar dari ini ya. Kemarin buku-buku yang saya berikan itu juga ada gitu ya. Di Hammer and Hammer, di apa uh, apa siapa itu yang orang Itali itu, nah itu ada nih ya. Kalau lihat gambarnya nanti kita lihat ya, mungkin ada gambarnya di bawah. Itu alirannya, prosesnya bergantung pada aliran yang masuk. Ya. Oke, berikutnya kolam fakultatif. Kolam fakultatif itu sama kolam seperti kolam anaerobik, tapi dia lebih dangkal dibandingkan dengan kolam anaerobik. Kenapa? Karena di dalam kolam fakultatif itu ada 2 proses. Ya, bagian atas proses aerobik, di bagian bawah ada proses anaerobik. Ya. Nah, di kolam fakultatif ini juga ada biasanya pengolahan aerobik dengan menggunakan algi, ya sekarang mikrobas juga menggunakan algi. Nah, efisiensinya bisa bisa tinggi karena hasil pengolahan anaerobik di bawah itu dimanfaatkan juga oleh
diolah juga dengan bakteri aerobik di bagian atas. Ya, tapi lahannya luas, perlu lahan yang luas ini, ya, untuk mendapatkan efisiensi di atas 90%. Luas tuh berapa sih, Pak? Ya, dalam hitungan hektar ya. Ya, hitungannya itu hektar, gitu ya, setengah hektar, nggak ada 0,1 hektar nggak ada ya. Ya, ratusan meter